Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa amadana bimadadihil wafir fid darain amin. Sayyidina Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, Ma atyaba aisyal muhib ma'al habib idza lam yatali' alaihi raqib. Betapa indahnya, betapa romantisnya, betapa harmonisnya, betapa indahnya kehidupan sang pecinta bersama yang dicintai. Idza lam yatali' alaihi raqib, jika tidak ada satupun pengintai yang melihat mereka. Jadi betapa indahnya, betapa bagusnya kehidupan yang mencintai dan yang dicinta, dan tidak ada satupun yang tahu tentang keadaan mereka. Fa in ahabba an yatali'a alaihi raqib fama sadaqa fi hubbih. Maka jika seorang pecinta tadi itu dengan cintanya itu dia ingin supaya dilihat. Jadi dia ingin dilihat sebagai pecinta terhadap sosok tersebut. Fama sadaqa fi hubbih. Maka kecintaannya dia itu kepada sosok yang dicintai tidak tulus. Cinta kepada Allah dan pengen dikenal sebagai orang yang cinta kepada Allah. Kadzab. Cinta kepada Nabi. Terus pengen dikenal orang supaya dikenal sebagai pecintanya Rasulullah. Maka Habib Abdullah Baharun beliau mengatakan, cintailah Rasulullah karena beliau itu Rasulullah SAW. Cintailah Nabi karena segala kemuliaan, segala besarnya cinta Nabi kepada kita. Kata Habib Abdullah Baharun, jangan masukkan jatahnya hawa nafsu ini ke dalam mahabbah tersebut. Apa maksudnya hawa nafsu ini jatahnya? Jatah pengen dikenal orang supaya dia ini seorang pecinta Nabi. Wa kullu man arada an ya'lama ahadun bihalih faqad khudi'ah. Kata Imam Ibn Athaillah, setiap orang yang dia itu pengen orang lain mengetahui bahwa dia tadi itu cinta misalnya. Orang yang pengen diketahui keadaannya oleh orang lain. Lebih luas lagi nih ya, bukan hanya soal mahabbah, soal apapun. Misalnya matanya dibikin sayup-sayup. Kenapa? Supaya orang-orang tahu, Masya Allah ini qiyamul lail ini ya, sepertiga malam ini, setiap hari hatam, Insya Allah. Kelihatannya kok matanya kok sayup gitu ya, atau banyak dan lain hal. Kata Imam Ibn Athaillah, orang yang pengen diketahui keadaannya, apalagi keadaan yang suci yang harusnya terjaga sir antara dirinya dengan Allah, kok pengen diketahui oleh orang. Faqad khudi', maka dia adalah orang yang tertipu. Ini sangat indah sekali ya, kata Imam Ibn Athaillah, betapa indahnya kehidupan pecinta dan yang dicinta dan tidak ada yang tahu. Wah, ini luar biasa. Maka kita harus belajar ini. Bagaimana hubungan kita dengan Allah itu ada asrar yang tahu hanya Allah dan kita. Tok. Tidak ada satupun yang tahu. Itu harus ada. Jadi dalam kehidupan kita ini harus ada kayak gitu. Misalnya apa? Misalnya dia sedekah. Sedekah ini tidak ada yang tahu sama sekali. Hatta istrinya. Hatta orang tuanya. Hatta anaknya. Siapapun tidak ada yang tahu. Lah sahabatnya, lah siapa. Sir antara dia dengan Allah Ta'ala. Sholat malam misalnya. Jangan ada yang tahu. Siapapun, khali itu sir antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Jadi itu akhirnya Allah nanti tahu, oh ini memang tulus gitu loh. Dalam cintanya dia nih yang diharapkan memang saya gitu loh. Yang diharapkan itu ridhonya saya. Misalnya ngaji diem-diem ya ngaji. Supaya ada romantis gitu loh antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau yang diharapkan itu dikenal orang, ya ini palsu dan Allah Maha mengetahui hal tersebut kan gitu ya. Sampai-sampai dikatakan
para salaf itu saking mereka tidak maunya ya, mereka tidak mau dikenal orang, yakni tidak mau diketahui halnya oleh orang lain. Dikatakan ya Abu Sa'ib, beliau salah seorang wali, jika beliau itu lagi ngaji atau dengar hadis atau mendengar sesuatu yang bikin beliau nangis, beliau langsung tiba-tiba langsung senyum gitu. Jadi kok ngempet ya kudu nangis gitu ya. Itu beliau tahu-tahu tersenyum. Kenapa? Supaya nggak ketahuan. Dan yang seperti kita bahas ya, Abu Abdillah Al-Antaqi, beliau menyatakan nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan menyatakan kepada orang-orang yang riya tadi itu, yakni orang yang beramal tapi pengen dikenal orang dengan amalnya tadi itu. Allah bakal menyatakan khudz sawaba amalik mimman kunta turaihi. Ambil pahala ibadahmu itu dari orang yang kamu riya untuknya. Misalnya dia sholat bukan karena Allah, tapi supaya dilihat orang. Maka nanti ketika Allah membagi-bagi fadilah pahala tersebut, orang tersebut datang, loh ente ngapain ke sini? Kan kamu sholat bukan karena saya, tapi karena orang tadi itu. Ambil pahalamu dari orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di sebagian riwayat Allah Ta'ala pertegas, alam tuwasi'u lakan nas fil majalis li ajli amalik wa ilmik. Loh, bukannya dengan sebab amalmu dan ilmumu yang supaya dikenal orang itu, kamu jadi dapat tempat yang luas di manusia. Kalau kamu datang disediakan tempat. Gara-gara itu. Apakah bukannya kamu sudah jadi pemimpin di dunia? Ya, bahkan alam turakhislak annas bai'ak wa syura'ak. Apakah orang tidak memurahkan barangnya yang ingin kamu beli itu gara-gara kamu beramal, gara-gara kamu berilmu? Alam yukrimuka. Bukankah mereka memuliakan kamu? Itu kan tujuan kamu, gitu loh. Alam ya. Bukankah terus Allah seperti itu. Waliyadzubillah min dzalik. Yahya bin Mu'ad itu beliau pernah ditanya, kapan hamba itu dikatakan ikhlas? Beliau menjawab, idza sara khuluquh ka khuluqir radhi. La yubali man madahahu aw zammahu. Yaitu jika akhlaknya itu kayak bayi yang masih menyusu. Maksudnya apa? Gak peduli mau ada yang memuji, mau ada yang mencaci. Orang yang si bayi gitu, ente caci sampai ente kapok, atau ente puji sampai ente capek, gak ada perubahan sedikit pun kan gitu. Orang ikhlas tuh kalau jadi kayak gitu dikatakan. Sayyidina Fudail bin Iyad beliau menyatakan, madamala abdu yasta'nisu bin nas fala yaslamu minar riya. Selama orang itu kenyamanannya hanya terletak jika dia bersama manusia, maka dia tidak akan terselamatkan daripada riya. Nah ini yang tadi perlu dilatih itu ya. Kalau dia tuh nggak nyaman, kecuali kalau ada orang, maka dia nggak terluput daripada riya. Maksudnya apa? Dia mau ngaji kalau bareng-bareng. Dia mau sedekah kalau ada yang lihat. Dia mau sholat malam kalau ada barengnya. Ini dia nggak terselamatkan dari riya. Jadi perlu dilatih tadi itu ya. Share antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan riya itu macam-macam loh. Ya. Abu Abdillah Al-Antaqi beliau juga pernah menyatakan al-mutazayyinuna salasah. Orang yang menghiasi diri itu ada 3 macam. Mutazayyinun bil ilm, yang pertama, dia orang yang menghiasi dirinya dengan keilmuan. Maksudnya dia ingin dikenal orang sebagai orang alim. Saya ini orang alim ya. Pokoknya ya gimana caranya supaya dikenal dia orang yang berilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, mutazayyinun bil amal. Orang yang ingin menghiasi dirinya dengan pakaian amal, yakni supaya dikenal orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Yang terakhir, ini yang unik. Dan ini yang paling dalam, yaitu mutazayyinun bitarkit tazayyun. Orang yang menghiasi diri dengan tidak menghiasi diri. Maksudnya apa? Dia harusnya biasa ya, orang misalnya contoh sederhana, orang ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW, misalnya contoh sederhana pakai rida. Dia orang yang pas untuk pakai rida, karena pakaian seperti ini, sebagaimana diajarkan oleh Habib Abdullah Baharun, seperti imamah juga, diniatkan bukan niat memuliakan zat yang pakai, tapi semata-mata ilmu yang Allah titipkan kepada dirinya, kan gitu. Dia biasa sekali pakai rida.
tapi dia tinggalkan pakai rida itu. Mutazayyin bitarkit tazayyun. Dia tinggalkan. Kenapa? Supaya orang mengenal dia ini orang yang tawadhu. Ajib ya. Jadi ini orang berhias dengan meninggalkan hiasan ilmu dan amal. Supaya orang kenal, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini cuma santri. Ya, kalau emang tulus, mukhlis, labas, bagus itu. Tapi kalau supaya dia dikenal dan orang a'raf bihali ya, kita tidak boleh nilai orang, oh ini orang pura-pura tawadhu, haram, tidak boleh. Cuman ini maksudnya untuk kita sendiri gitu loh. Jangan sampai kita kayak gitu. Meninggalkan apa yang ini, misalnya dia punya misalnya kopiah dan segala macam, tapi tidak pakai. Kenapa? Supaya terlihat dia ini orang yang sangat sederhana, orang yang gini dan gitu. Dia punya pakaian yang pantas, tapi dipakai mungkin yang ada bolongnya dan segala macam, supaya terlihat oh ini orang zuhud dan lain sebagainya. Ini mutazayyinun bitarki tazayyun. Kata ulama apa? Fahuwa aghmaduha wa ahabbuha ila syaitan. Yang ketiga ini, berhias dengan meninggalkan perhiasan. Ini yang paling dalam sekali. Kenapa? Karena gak semua orang menyadari. Kadang orang menyadari itu hal yang betul. Wah, saya ini tawadhu, ya saya ini rendah hati. Tapi pengen, dalam hati maksudnya dia ini pengen dikenal seperti itu. Ini yang paling dalam dan yang paling disukai oleh setan. Ini paling suka setan nih. Juga diantara yang menarik, Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, man zamma nafsahu fil mala' faqad madahaha wa dzalika min alamatir riya. Orang yang menghina dirinya sendiri di hadapan orang banyak, tapi itu hakikatnya dia memuji dirinya sendiri. Maksudnya gini, saya ini orang bodoh, paham gak? Saya ini orang yang bodoh. Misalnya, saya ini orang yang enggak banyak ngajinya. Nah, saya ini orang yang, misal dia mengatakan saya ini orang yang jauh dari Allah. Ini dia telah memuji dirinya sendiri. Man dzamma nafsahu bil mala', menghina dirinya di hadapan orang, faqad madahu. Dia hakikatnya telah memuji. Maksudnya apa? Supaya dikenal. Masya Allah, tawadhu ya. Ini padahal orang alim ini. Bilang dirinya nggak tahu apa-apa. Oh, ini orang yang banyak ngajinya nih. Kok bilang nggak pernah ngaji? Ajib ya. Bahkan Sayyidina Ibrahim bin Adham, ini beliau mengatakan, la tas'al akhaka an siyamih. Jangan sekali-kali kamu tanya kepada saudaramu bahwa dia ini sedang puasa apa enggak. Misal Senin Kamis gitu. Ini Ramadan ya sudah ditanya kewajiban kan gitu. Senin Kamis misalnya. Tanya, kamu puasa enggak? Itu jangan ditanya. Kenapa? Fa innahu, karena dia itu in qala ana shaim. Kok pas kamu tanya, kamu puasa? Dia jawab, iya, alhamdulillah saya puasa. Kok dia puasa? Farihat nafsuhu bidzalik. Hawa nafsunya itu pasti akan gerak. Alhamdulillah, akhirnya ada yang tahu anak ini puasa. Akhirnya tahu kalau anak ini orang soleh misalnya. Tapi wa in qala ana ghairu shaim, kalau ternyata dia enggak puasa dan dia bilang, oh enggak, saya lagi enggak puasa. Hazinat nafsu. Hawa nafsunya akan sedih. Ya Allah, coba saya puasa. Mumpung ditanya ini, kan ketahuan akhirnya kalau saya ini orang puasa. Aduh, eman saya tidak puasa ini. Paham ya? Wa kilahuma min alamatir riya, dan keduanya itu termasuk daripada ya tanda-tanda riya. Ya. Yang terakhir, Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, dukhulu ahlil jannah wa ahlin nar fihima yakunu bil amal wa khuluduhum fihima yakunu bin niyat. Jadi masuknya ahlil jannah kepada surga, masuknya ahlin nar kepada neraka, masuknya tok itu dengan amal. Jadi ahlil jannah masuk ke jannah karena amal, masuknya tok. Adapun kekekalan mereka berada di surga itu bukan karena amalnya, tapi karena niat yang ada di dalam amalan-amalan tersebut. Orang masuk ke neraka, naudzubillah, karena amalnya, masuknya tok itu. Ibarat ya, cuman masuk tok. Itu dengan amalnya dia. Kelamanya dia di neraka, naudzubillah min dzalik, itu karena niat yang ada
di amalan tersebut. Yang mudah-mudahan hati kita ini dibersihkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta untuk diberi taufik, bimbingan oleh Allah sehingga kita dijauhkan daripada riya tadi itu yang setiap saat selalu ada. Ya, bagaimana kita cara-caranya untuk enggak kalah daripada setan? Ya, dengan barakah para aulia, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.